Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta pemirsa sekalian yang telah menonton channel YouTube saya dengan judul materi yang akan saya sampaikan, job analisis dan beban kerja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Riko Pridolensianturi. Saat ini saya sedang kuliah di program Dr. Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Sebelum saya akan menerangkan job analisis dan beban kerja, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Elizabeth Siaan, SEMEC, yang telah memberikan wawasan, pengetahuan, dan ilmu kepada kami mahasiswanya sehingga kami dapat mampu di dalam mencerna maupun mengaplikasikan ilmu-ilmu yang disampaikan beliau. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tentang materi saya, yaitu tentang job analisis dan beban kerja. Job analisis. Sumber daya manusia menjadi faktor terpenting dalam perkembangan organisasi. Organisasi tidak dapat berjalan tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat. Oleh karena itu, organisasi harus mempunyai pertimbangan yang kuat dalam memilih dan memberdayakan sumber daya manusia. Salah satu metode yang paling efektif untuk perkembangan sumber daya manusia dan organisasi yaitu dengan menerapkan job analisis. Metode ini membantu organisasi mengelola tenaga kerja dengan lebih efektif dan mengarahkan kebijakan sumber daya manusia sesuai dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Job analisis memberikan landasan bagi organisasi untuk menggunakan alat-alat dengan mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan manajemen sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan perencanaan strategis. Di sini kita akan membahas job analisis menurut para ahli. Yang pertama menurut Levin et al. Tahun 1983. Levin mengatakan bahwa informasi bagi proses selanjutnya dari sistem manajemen sumber daya manusia. Menurut Morgeson dan Champion tahun 2000, bahwa job analisis adalah cara yang paling banyak digunakan berbagai organisasi untuk mendapatkan berbagai informasi tentang pekerjaan. Baru menurut Gopin et al. Tahun 2011, bahwa analisis jabatan adalah dilakukan untuk mendapatkan sebuah deskripsi dari pekerjaan yang menjadi dasar dari proses selanjutnya manajemen sumber daya manusia. Sedangkan menurut Wirawan tahun 2015 bahwa job analisis merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan jabatan secara sistematis dan teratur, antara lain mengenai dimensi, fungsi-fungsi, dan indikator pekerjaan, pendidikan dan kompensasi tenaga kerja yang diperlukan, teknologi peralatan yang diperlukan, dan prosedur operasi melaksanakan pekerjaan, hasil pekerjaan, kompensasi tenaga pelaksana, teknik penilaian kinerja. Sedangkan menurut Lewis dan Fakri tahun 2021, analisis jabatan merupakan kegiatan untuk menciptakan landasan atau pedoman bagi penerimaan dan penempatan pegawai. Dengan analisis jabatan akan didapatkan pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga dapat efektif mengerjakan tugas-tugas yang didelegasikan perusahaan atau organisasi. Berdasarkan kesimpulan dari beberapa ahli, di sini saya merangkum pengertian dari job analisis itu merupakan proses yang sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendokumentasikan informasi terkait pekerjaan, termasuk tugas-tugas, tanggung jawab, pernyataan, kualifikasi, dan karakteristik pekerjaan. Hal ini dapat membantu dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang apa yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Untuk melihat kriteria atau gambar ilustrasi yang menunjukkan cabang-cabang analisis pekerjaan yang dikatakan Okunade tahun 2015, bahwa job analisis itu terbagi atas job description dan spesifikasi pekerjaan.
Untuk job description itu terdiri dari jabatan, lokasi pekerjaan, ringkasan pekerjaan, pelaporan kondisi kerja, tugas pekerjaan, mesin yang akan digunakan. Sedangkan untuk spesifikasi pekerjaan terdiri dari kualifikasi, pengalaman, pelatihan, keterampilan, tanggung jawab, karakteristik emosional, dan tuntutan sensorik. Di sini saya akan menjelaskan job deskripsi secara ringkas. Deskripsi pekerjaan dituangkan secara jelas dan tertulis. Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan tuntutan pekerjaan tertentu. Ini menjelaskan dengan jelas judul dan lokasi pekerjaan, rincian tugas yang akan dilakukan karyawan, bahaya yang terlibat, kondisi kerja, hubungan serta bagaimana dia akan melakukan pekerjaan itu. Identifikasi pekerjaan, ringkasan pekerjaan, hubungan, tanggung jawab, tugas pengawasan, dan kondisi kerja adalah sorotan dari deskripsi pekerjaan yang khas. Sedangkan untuk job specification itu dijelaskan tentang tanggung jawab pekerjaan yang dijelaskan dalam uraian tugas dapat dilakukan dengan benar sehubungan dengan hubungan kerja dan kondisi. Lingkungan kerja yang berlaku, keterampilan pengalaman, sikap, atribut fisik, dan lain-lain tertentu diperlukan. Spesifikasi pekerjaan hanyalah ekspresi deskripsi pekerjaan dalam hal kualitas personil. Ini adalah data persyaratan manusia yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Tujuan dari job analisis yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang kedua yaitu tentang penilaian kinerja. Yang ketiga yaitu tentang pengembangan karyawan. Yang keempat, perencanaan karir. Yang kelima, perencanaan kompensasi dan manfaat. Sedangkan yang keenam, pengorganisasian dan desain kerja. Kemudian yang ketujuh, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedelapan yaitu tentang evaluasi jabatan. Untuk rekrutmen dan seleksi karyawan, di sini ditekankan harus diseleksi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, sehingga organisasi dapat merekrut individu yang tepat untuk posisi tersebut. Untuk penilaian kinerja sudah jelas jika kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan maka akan berdampak positif terhadap penilaian kinerja karyawan. Baru yang ketiga adalah tentang pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan dapat meningkat apabila keterampilan dan kualifikasi yang sesuai dengan bidang atau kemampuan yang dimiliki karyawan. Perencanaan karir di sini harus dipahami bagaimana persyaratan dan jenjang karir di dalam satu organisasi. Sedangkan perencanaan dapat dilihat bahwa menentukan suatu perencanaan harus perlu dengan tingkat kompensasi yang adil dan manfaat yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Untuk pengorganisasian dan desain kerja, maka di sini harus mendukung desain ulang posisi struktur organisasi harus dipahami dan redistribusi tugas-tugas untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sedangkan untuk keselamatan dan kesehatan kerja yaitu perlu ditekankan yaitu tentang mengidentifikasi risiko dan bahaya di tempat kerja untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Evaluasi jabatan di sini tanggung jawab pekerjaan untuk pengambil keputusan terkait struktur organisasi dan kompensasi harus dipatuhi atau harus dilaksanakan dengan baik. Manfaat dari job analisis yang pertama, memberikan hasil positif atau keuntungan setelah melakukan analisis pekerjaan. Yang kedua, memungkinkan organisasi untuk merekrut karyawan yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan sehingga karyawan memiliki keterampilan dan memiliki jenjang karir yang jelas. Baru selanjutnya membantu organisasi atau perusahaan dalam mendesain ulang pekerjaan dan merancang struktur organisasi yang memungkinkan sumber daya yang efisien, memberikan dampak positif terhadap keuangan organisasi maupun kesejahteraan karyawan.
Baru yang terakhir adalah tentang standar hukum terkait persyaratan pekerjaan, hak-hak karyawan dan regulasi industri. Organisasi dapat mencapai efisien, produktivitas, dan keselarasan antara pekerjaan karyawan dan tujuan dari organisasi. Contoh penggunaan job analysis. Penggunaan job analysis bervariasi tergantung pada kebutuhan dan tujuan organisasi. Namun demikian, membantu organisasi untuk mengelola tenaga kerja dengan lebih efektif dan lebih efisien. AR menggunakan job analysis untuk mengidentifikasi, kualifikasi, keterampilan, dan karakteristik yang diperlukan untuk suatu posisi. Membantu dalam menyusun deskripsi pekerjaan yang akurat dan merencanakan proses seleksi yang efektif. Manajer dapat menggunakan hasil dari job analysis untuk menetapkan standar kinerja yang jelas bagi karyawan. Informasi ini dapat membantu dalam mengevaluasi apakah karyawan memenuhi harapan dan tugas pekerjaan. Kemudian bagi karyawan, job analysis dapat digunakan untuk memahami jenjang karir dalam organisasi. Mereka dapat mengidentifikasi keterampilan yang harus dikembangkan untuk mencapai tujuan dari karir mereka. Dengan menggunakan job analysis, memudahkan organisasi untuk merancang ulang pekerjaan, mendistribusikan tugas dengan efisien, dan membangun suatu organisasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Berdasarkan penjelasan dan uraian yang telah kita jelaskan pada slide sebelumnya dan adanya beberapa teori menurut para ahli, di sini untuk memperkuat pendapat tersebut kita mengambil penelitian terdahulu, yaitu diambil dari jurnal. Yang pertama menurut Sinta dan kawan-kawan tahun 2015, yaitu dengan judul Pengaruh Analisis Jabatan terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian menunjukkan uraian jabatan dan spesifikasi jabatan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Dilihat dari koefisien determinasi bahwa uraian jabatan dan spesifikasi jabatan di dalam menjelaskan variasi terhadap kinerja cukup kuat, yaitu di atas 50% dengan nilai sebesar 58%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain yang belum diikut sertakan di dalam penelitian ini. Penelitian kedua ini diteliti oleh Fiswan 2014 yang berjudul Job Analysis Relevance and Applicability for Modern Business and Environment. Hasil penelitian dari Fiswan di sini dia menjelaskan bahwa mempertimbangkan fakta yang sangat penting bahwa analisis pekerjaan terkait dengan hampir setiap tugas manajemen sumber daya manusia. Jadi salah satu tujuan utama dari makalah ini adalah mengetahui apakah kita benar-benar membutuhkan analisis pekerjaan atau harus dibuang sama sekali, atau yang lain kita akan digunakan, atau yang lain akan menggunakan dalam beberapa cara yang dimodifikasi untuk membuat lebih relevan untuk mengubah lingkungan bisnis. Untuk penelitian ketiga menurut Alexandra dan Gordana tahun 2017 dengan judul Job Analysis and Important Human Resource Management Function. Hasil penelitiannya bisa kita lihat, agar sektor sumber daya manusia berfungsi dengan mulus dan meningkatkan efektivitas dan efisien perusahaan, tidak dapat dihindari untuk melakukan analisis kerja. Meskipun ini adalah proses yang mahal dan sulit yang paling dihindari. Manfaat berlipat kali ganda dalam membuat deskripsi yang tepat tentang tugas-tugas pekerjaan, tanggung jawab dan wewenang, tetapi juga dalam perubahan kebutuhan kompetensi model karyawan. Tulisan ini merupakan kajian tentang validitas dan analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, penelitian yang keempat menurut Sutar et al. Tahun 2014 dengan judul Impact of Job Analysis, Organizational Performance and Inquiry of Indian Public Sector Enterprise. Hasil penelitian dari Sutar tahun 2014 di sini ditulis bahwa
Tujuan penelitian telah tercapai di mana hasilnya menunjukkan bahwa beberapa faktor seperti kinerja organisasi, desain pekerjaan, deskripsi pekerjaan, kebijakan dan praktek organisasi, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan berfokus pada karakter, kinerja organisasi, dan analisis pekerjaan. Meskipun beberapa keterbatasan penelitian, ini hasil penelitian memajukan bidang ARM dengan secara empiris menunjukkan hubungan antara analisis pekerjaan dengan kinerja organisasi. Dampak yang kuat dari analisis pekerjaan pada beberapa ukuran kerja menunjukkan bahwa analisis pekerjaan memang merupakan landasan kegiatan SDM dan praktek manajemen strategis yang vital akan mendapatkan keunggulan kompetitif. Secara keseluruhan, upaya penelitian menunjukkan kontribusi positif yang substansial oleh analisis pekerjaan terhadap kinerja. Penelitian yang terakhir dari Civiqui tahun 2004 dengan judul Job Analysis as Strategi Human Resource Management Practice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktis analisis pekerjaan proaktif sangat terkait dengan kinerja organisasi. Hubungan paling kuat sejauh perusahaan memelihara sistem informasi SDM, memberikan keterlibatan SDM yang lebih besar dalam perencanaan strategi dan menekankan karakteristik karyawan berbasis kompetensi dalam menggunakannya. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan analisis pekerjaan di seluruh perusahaan merupakan sumber yang penting keunggulan kompetitif yang dalam dirinya sendiri dan patut mendapatkan perhatian dari para profesional sumber daya manusia, manajer lini, dan manajemen puncak. Studi ini memperluas temuan penelitian kinerja SDM yang dilakukan di negara-negara